Iya, itu Mbak Lili. Iya Bu, Mbak Lili sinyalnya lelet Bu, katanya udah masuk tapi muter-muter terus. Oh gitu. Gimana gimana? Yang ditanyakan apa nih? Itu Bu, bentar ya itu nggak Jadi mudeng. kalau saya lihat itu eh apa namanya itu di modul satu sih Mbak. Di modul satu loh Bu, Di modul nggak satu. kok ini tuh itu Bu, Apa? ada itunya apa inisiasinya itu Nana buka. Nana buka di PowerPoint itu Bu di analisis publik ya. Oh, analisis publik. Jadi kan kalau kita bahas satu-satu Mbak ya. Itu kan kalau kita Iya ya pertama Bu. kan bahwasanya kan kalau di dalam public speaking itu kan harus ada mengembangkan diri pribadi kan begitu ya. Itu. Iya. Jadi di dalam public speaking itu artinya kalau kita bisa punya keterampilan berbicara di depan umum itu kan jadi pribadi kita itu kan bisa diterima baik di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang kedua adalah mempengaruhi dunia sekitar kita gitu. Jadi artinya apalagi kalau kita misalnya punya pengaruh sehingga kita bisa mempengaruhi orang lain gitu. Kemudian meningkatkan karier. Saya inisiasi itu sebentar ya. Tadi ditanyakan apa inisiasi ya? Ya, yang inisiasinya itu Bu, inisiasi di dalam mengerjakan tugas kan itu di dalam analisis publik kayak gitu kan. Terus baru tak buka Bu. Terus tak buka, oh analisis publik ini tapi belum tak baca ya, tak baca sedikit aja, baru tak baca sedikit. Ada di 42 Bu. Modul 2, ada di mana? Modul berapa? Modul 3? Modul 4 malahan ya. Modul 3. Modul 4 Bu. Sebentar, modul 4? Enggak tak Bu. Sebentar, modul 4 ya. Sebentar, modul 4. Oke. Modul 4. Itu lihat. Oke, modul 4 ya. Modul 4 itu kan ada hubungan baik dengan publik. Hubungan baik dengan publik di sini adalah tentunya kita pertama kan menjaga kredibilitas ya. Kredibilitas itu kan artinya kepercayaan kita sebagai pembicara gitu, sebagai public speaker ya. Kemudian sehingga kita mau orang publik itu mau mendengarkan kita berbicara kan. Kemudian jadi diri sendiri, tampil apa adanya. Jadi enggak meniru-niru gaya orang lain gitu ya. Kemudian ini ada sebentar. Pertama itu kalau jadi diri sendiri itu pertama kan mengenal diri kita, kelebihan kekurangan, kemudian memperbaiki kelemahan sampai terus kemudian belajar dengan kehidupan, dengan melihat, membaca gitu ya. Kemudian itu. Kalau saya sih tadi lihat soal yang Mbak Nana kirim itu kok kayak iya, itu gimana Bu? Di modul 1 tuh Bu. Itu di Nana malah belum paham. Di modul 1 Bu. Itu gimana Bu? Terus lah kok itu kotak-kotak itu gimana Bu itu Pak? Kotak-kotak total kan itu ada kotak-kotak kan anak buka tugas 1 itu ada itu tak kirim ya Bu Ida, tugas 1 public speaking introduction kayak gitu loh Bu. Ya, sebentar. Saya soalnya handphone saya masih di charge. Nana itu 3G bisa apa enggak ya Bu ya ini? Kalau di kirim email bisa enggak Mbak? Ya Bu. Kirim email bisa enggak? Oh iya Bu. Ini tak coba tak 3G Bu. Enggak, maksudnya kirim email bisa enggak? Kotak-kotak gimana tuh Mbak? Kotak-kotak kan tadi tak kirim ke itu ya Bu. Kotak-kotak itu kan maksudnya ini Mbak. Sebentar, ini kan ada ini kan pertanyaan pertama dari 15 pertanyaan kan? Kok enggak bisa gitu ya, enggak bisa layar ya. Enggak. Pertanyaannya itu ada berapa? Ada 15 kan?
Pertanyaannya ada 15 kan, Mbak? Pertanyaannya, Bu. Nah, ada 15 kan? Ini Bapak itu nih, Bu, tak lihatnya dulu. Pertanyaan continue. Kalau di situ saya melihatnya begini, mengatasi rasa takut ketika harus berbicara di hadapan sejumlah orang itu adalah pertama adalah mempengaruhi dunia sekitar, mengembangkan diri pribadi sampai ke meningkatkan karier. Tapi itu tidak menjadikan kita orang terkenal. Itu sih kecuali ya, pilihannya tuh ada 3 itu, Mbak. Iya betul, Bu, ada 15, Bu, tapi ada 15. Itu disuruh main sih, Bu, itu kok kayak anak ada kotak-kotak gitu loh. Ada kotak-kotak. Itu bisa dikirim email nggak ke saya? Caranya ya, Bu. Nggak, maksudnya Emailnya. Mbak Nana Sama ini aku. Mbak Nana tahu email saya kan? Tahu tapi belum pernah lewat HP bisa ya, Bu ya? Tak coba lewat HP. Enggak, sebentar. Saya ngirim email ke Mbak Nana deh. Alamat email saya ya. Coba dikirim email ke saya deh, nanti saya bantu. Ya. Iya, oke. Enggak, saya terangkan aja dulu deh bentar ya, karena di bab 2 itu ada beberapa hal yang perlu diketahui ya. Beberapa hal esensi. Jadi memang kalau public speaking itu ada persamaan dan perbedaan dengan percakapan ya. Persamaannya itu sama-sama menyampaikan pesan ya. Kemudian isi dan cara juga sama. Sampai kemudian ada pesan itu untuk mendapatkan dampak positif, gitu kan? Nah, kemudian pembicara kalau di dalam public speaking dengan percakapan hampir sama. Jadi harus menyesuaikan dengan reaksi ya. Reaksi lawan bicara. Nah, perbedaannya apa? Kalau public speaking itu lebih terstruktur. Jadi kita nggak bisa asal ngomong, nggak bisa asal kalau kita bilang ngecap gitu ya. Kemudian bahasanya juga lebih formal dibandingkan percakapan. Kemudian menggunakan penyampaiannya juga berbeda. Jadi biasanya menggunakan kata-kata yang baku gitu. Kalau kita bilang mah seperti menulis skripsi, jadi bukan menulis cerpen gitu. Kalau percakapan tuh lebih kepada kalau tulisan itu ada seperti cerpen. Nah, terus ini coba kalau menurut saya sih saya bahas satu-satu aja ya. Jadi Mbak juga paham gitu kan? Ya, Mbak. Ya, soalnya ini di dalam public speaking itu tetap harus memperhatikan 5W1H. 5W1H itu yaitu siapa publiknya, terus apa topiknya, terus alasan kita harus berbicara itu, terus kapan kita berbicara dan di mana kita berbicara. Dan yang terakhir adalah bagaimana gitu loh, bagaimana pembicaraan kita itu menarik gitu loh. Nah, bagaimana menarik pertama nanti di bab 2 akan dijelaskan mengenai hal-hal yang menarik itu, salah satunya adalah kredibilitas gitu. Jadi misalnya kalau kita sudah terpercaya, orang publik akan lebih mudah percaya. Oh, misalnya ketika saya ada orang berbicara mengenai politik. Orang percaya, oh karena memang dia ahli politik. Tapi ada orang yang, ngapain sih dia bicara politik? Ternyata dia cuma dagang biasa. Nah, kayak gitu, kayak komentator itu kan kredibilitasnya kadang-kala diragukan ya. Nah, kemudian tentunya yang pertama adalah visualisasi diri. Artinya public speaker itu harus menarik untuk publik gitu ya. Nah, contoh public speaker yang merubah dunia itu salah satunya adalah Luther King ya, Luther King. Nah, public speaking itu awalnya adalah retorika, Mbak, seni berbicara, kemudian ini nih, Mbak, bisa dibuka halaman 130, Mbak. Jadi 129 deh, 129.
129. Berapa itu? Tuh. Ada ya? Ada yang 129. Udah? Ini adalah retorika, ini adalah teori penting retorika yang harus diingat oleh orang komunikasi, Mbak. Udah ya? Ya, Bu. Nah, jadi gini, kenapa? Karena teori ini itu nanti akan masuk di dalam komunikasi persuasi, gitu, ya. Komunikasi persuasi, teori ini akan masuk juga ke dalam mata kuliah opini publik. Jadi misalnya contohnya ya di sini adalah dalam teori retorika itu ada 2 asumsi dasar. Pertama adalah pembicara yang efektif harus memperhatikan publik, gitu. Jadi pembicara itu harus berorientasi pada publik, ya. Misalnya karena publik itu adalah individu yang punya motivasi, punya keputusan, gitu kan, dan dia adalah heterogen si publik ini. Terus yang kedua adalah pembicara yang efektif memanfaatkan berbagai cara untuk membuktikan dalam presentasi mereka, ya. Pembuktiannya itu bisa dipakai menjadi ada dua hal. Pertama adalah logika, ya, dengan logika. Yang kedua adalah dengan etika, ya. Jadi kadang-kala ada beberapa retorika yang tidak cukup hanya memberikan argumen saja. Tidak cukup hanya dengan memberikan retorika saja, logika saja, tapi juga dengan etika. Misalnya dia memberikan logika, tapi si public speakernya itu ternyata hanya tampilannya itu hanya pakai sandal jepit kayak gitu, celana pendek. Nah, kan berarti dia tidak punya etika ya, Mbak ya. Atau misalnya dia berbicara dengan kata-kata yang kotor. Nah, dia tidak bisa gitu. Nah, sumber kredibilitas itu ada berbagai cara. Pertama adalah kecerdasan, kepintaran, gitu. Ini tidak semua orang punya. Oleh karena itu kemudian harus ada karakter simpatik. Karakter simpatik itu yang dicontohkan oleh Nelson Mandela, gitu ya. Dia mampu menggerakkan warga Afrika itu kan. Kemudian yang paling penting adalah niat baik, gitu. Ada beberapa public speaker yang tidak bisa dipercaya karena tidak adanya niat baik, sehingga misalnya dia mengolok-olok orang lain, gitu. Itu sudah tidak ada niat baik, ya. Kemudian di sini juga ada packing. Packing itu adalah ngebungkus pesan, gitu. Jadi ngebungkus pesannya misalnya dia dan Mbak ini dia misalnya dia hanya ngebungkus pesannya tuh begini. Jadi misalnya dia itu banyak bercanda, itu juga bisa gitu. Atau misalnya dia tidak banyak bercanda tetapi dia misalnya mengemukakan contoh-contoh nyata. Atau kalau misalnya dalam agama adalah mengkaitkan sesuatu itu dengan Al-Quran, gitu ya, seperti itu, sehingga orang percaya. Atau red herring. Red herring itu menyampaikan gagasan, menggabungkan sesuatu yang sedang aktual. Misalnya saat ini sedang aktual soal, katakan kalau di Taiwan misalnya sedang aktual saat ini ngebahas typhoon, gitu kan, sehingga orang harus menjaga kesehatan dan lain sebagainya, gitu. Nah, itu adalah red herring, ya. Nah, hambatannya itu ada voice itu suara. Ada beberapa orang yang suaranya kecil sehingga orang dengar aja udah males. Tapi kayak Soekarno kan suaranya menggelegar kan, gitu kan, orang langsung simpatik, gitu. Kemudian ada semantik itu adalah kata-kata yang bisa timbul salah paham, miscommunications, gitu. Jadi misalnya kadang-kala ada orang yang
public speaker itu yang menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, sehingga justru tidak menambah publik itu percaya atau publik itu paham, tapi malah bikin salah paham gitu ya. Bingung. Jadi bingung gitu, ini maksudnya apa ya gitu. Kemudian ada kepentingan gitu, misalnya karena dia kepentingannya supaya menang jadi bupati atau kepala daerah. Nah, itu juga hambatan ya, sehingga dia memberikan sebagai pembicara itu tidak sepenuh hati ya. Kemudian ada motivasi, kemudian prasangka. Prasangka itu misalnya adanya emosi karena misalnya, apalagi misalnya dia public speakernya karena untuk pemilihan wali kota atau pemilihan calon pimpinan daerah. Wah, itu kan pasti dia ada prasangka-prasangka dengan lawan politiknya ya. Itu juga bisa merupakan hambatan. Kemudian kekaguman ya. Misalnya gini, kita kagum sama public speaker tuh hanya bukan karena isinya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena akhlaknya, tapi karena misalnya hanya karena gantengnya, fisiknya, kekayaan. Itu juga hambatan gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, menurut Aristoteles, mulai dari logos, ethos gitu, ini harus benar-benar kita hafal, Mbak, sebagai orang komunikasi. Karena itu sampai kita skripsi, kalau kita nulis skripsi, kita suka ditanya itu ya. Nah, kemudian ada beberapa 5 hukum retorika ya. Itu 5 hukum retorika ini juga sering ditanyakan. Apa itu? Mulai dari penemuan ya. Penemuan, kemudian ada penyusunan ya. Halaman 134, Mbak. Kemudian ada gaya, kemudian ada ingatan, kemudian ada penyampaian gitu. Ya. Coba itu nanti dibaca. Nanti kita diskusi lagi ya, Mbak ya. Gitu. Iya, Bu. Saya coba kasih sampai ke modul 2 ya, Mbak. Jadi biar paham dulu gitu kan. Nah, nanti soalnya itu tadi bisa di email dulu, Mbak. Coba saya pengen lihat dulu. Soalnya tadi setahu saya itu mah jawabannya itu ada 3 itu. Yang soal tadi itu kalau nggak salah kan ada dalam kotak ini kan ada 15 ya. Mengatasi rasa takut ketika harus berbicara di hadapan sejumlah apa itu? Nggak ada itunya. Iya, kayak gitu. Sejumlah apa, terus itu sampingnya itu ada poin 10 kayak gitu, terus skor 0 kayak gitu ya, Bu. Oh, gitu, saya malah nggak paham tuh. Coba bisa nggak dikirim email ke saya? Coba saya lihat. Nggak bisa ngirim email, tak foto, Bu. Oh gitu. Enggak, soalnya kok nggak jelas di saya soalnya. Ada skor-skor gitu. Enggak, itu tugasnya itu bisa dikirim email nggak bisa ya? Nggak bisa ya, Bu. Kayaknya nggak tahu ya, Bu. Belum pernah. Cobain ntar ya, Bu. Kalau nggak di foto lagi, tapi yang lebih jelas ya, Mbak. Soalnya di tempat saya nggak begitu kelihatan. Nah. Oh iya. Maksudnya yang Mbak maksudkan tadi itu kayak kepotong gitu loh, Mbak. Gitu. Ya. Iya. Nah, kalau di modul 2 ya, itu kalau saya lihat itu sudah berhubungan public speaker itu dengan komunikasi, Mbak. Di modul 2, ya kan? Lihat. Di modul 2 ya. Kan ada elemen-elemen dalam komunikasi kan? Elemen-elemen dalam public speaking. Nah, di model komunikasi di sini nih mulai dari ada model klasik ya. Model klasik itu yang pernah saya terangkan, hanya ada komunikator dengan komunikan saja. Gitu. Ya, atau komunikator 1, komunikannya disebut komunikator 2. Kemudian ada pesan, ada gangguan, itu saja, Mbak. Seperti itu, ya. Itu yang klasik, Mbak. Ya. Nah, elemen public speaking ini harus juga sudah dihafal di luar kepala. Pertama adalah pembicara, sender. Sender ini sebutnya adalah apa, Mbak? Komunikator ya, Mbak ya. Nah, receiver, public ini adalah komunikan. Nah, komunikan itu biasanya punya kerangka acuan, frame of reference. Kerangka acuan itu misalnya begini, mempengaruhi makna. Jadi misalnya gini,
dia sudah paham nih, apalagi misalnya katakan orang si publiknya itu adalah psikolog. Tapi public speakernya, dia datang ke acara public speakernya itu bicara psikolog yang dia bukan psikolog, paham nggak Mbak? Belum paham, Bu. Hah? Belum paham. Belum paham. Contohnya gini deh, misalnya gini. Saya lulusan komunikasi, ya nggak? Iya. Nah, terus saya diajar sama orang saya diajar komunikasi tapi bukan lulusan komunikasi, paham nggak Mbak? Oh, iya. Bu. Otomatis kan saya sudah punya kerangka acuan kan? Oh, teori komunikasi ini seperti ini gitu loh. Tapi orang yang berbicara itu nggak pernah belajar komunikasi ngajarin saya. Paham nggak? Iya, Bu. Nah, jadi kan kita punya kerangka acuan. Wah, ini nggak benar nih kan gitu. Iya. Iya kan? Nah, itu namanya kerangka acuan, Mbak. Nah, Okay. Jadi misalnya katakan gini misalnya ada orang nih mau mau menjadi pendamping para TKI gitu kan? Halo? Bentar. Halo? Halo Mbak Nana? Kursia. Halo? Halo Mbak? Ya. Ya. Ini ya Mbak, koneksi ya, jelek ya? Ya ampun. Iya. Tiba-tiba ini. Contohnya misalnya gini deh. Ada orang mau mendampingi persoalan soal TKI. Tapi dia nggak pernah ngerti gitu loh Mbak. Tapi dia bicara soal TKI, paham nggak Mbak? Iya Bu, paham. Kan otomatis kan kita ngerasa ini orang nggak pernah punya pengalaman itu, tapi kok bicara soal satu hal itu gitu, soal TKI gitu kan? Nah itu adalah kerangka acuan ya. Kemudian pesan itu udah paham ya. Kalau pesan kemudian ada umpan balik itu pasti, ada feedback, kemudian ada gangguan ya. Kemudian konteks situasi, misalnya katakan kita lagi berbicaranya itu konteksnya itu dalam situasi apa nih? Situasi lagi emosi atau dengan konteks sejarah atau psikologis itu tadi misalnya karena ada emosi, adanya fisik misalnya karena kita melakukan pembicaraan ini karena langsung nih offline atau online, kan pasti beda ya Mbak ya, online dengan offline ya gitu ya. Nah kemudian apakah ada konteks budaya itu misalnya adanya nilai-nilai yang dipercaya atau adanya hierarki sosial gitu ya. Nah kemudian di sini di dalam keterampilan pendukung public speaking itu juga harus ada kemampuan listening, mendengarkan. Ya beda Mbak, listening dengan hearing. Kalau listening itu mendengarkan, kalau hearing itu mendengar. Jadi kalau mendengarkan itu adalah dia benar-benar memperhatikan. Ya, memperhatikan tidak hanya mendengar saja, tapi benar-benar menangkap apa yang disampaikan oleh public speaking. Nah, ini setahu saya biasanya suka keluar, Mbak. Apa bedanya mendengarkan dengan mendengar? Kalau di sini kan tidak mendengarkan ya. Itu ya, Bu. Dengarkan. Ini nih biasanya suka ditanya, Mbak. Ya. Dari ini. Ya. Kemudian hearing. Sama diterjemahkan sebagai mendengar. Itu ada tuh 214 tuh Mbak. Mendengarkan? Ya ini Bu.
Kan ada tuh tanda orang tidak mendengarkan dan tanda orang mendengarkan, Mbak. Oh iya iya iya. Mm-mm. Iya Bu, ini perbedaan itu. Ini ya, yang berarti mendengarkan itu Mendengarkan tuh listening. listening, Ya, kalau hearing itu mendengar saja. mendengar saja. Oke. Oke. Nah, ini juga nih pembicara kita dapat melakukan beberapa hal mempermudah publik mendengarkan pesan kita. Pertama adalah biasanya kita menceritakan pengalaman pribadi dulu, ya kan? Tapi juga tidak boleh terlalu lama, gitu. Terus kemudian atur kecepatan, karena ada beberapa orang yang nggak bisa mendengarkan percakapan yang cepat kan, gitu, ya. Kemudian usaha menarik, misalnya menarik di awal presentasi, misalnya bisa dengan gambar, bisa dengan video, dengan musik, seperti itu Mbak. Kemudian itu juga merupakan alat visual yang efektif, ya. Nah, mendengarkan tadi yang listening itu adalah pendengar aktif subjeknya. Paham ya Mbak? Iya Bu. Mendengarkan yang tadi listening tadi itu adalah Listening, iya Bu. Itu adalah orangnya yang mendengarkan itu namanya pendengar aktif, ya. Pendengar aktif itu otomatis seluruh fisiknya itu terlibat, ya. Jadi ya nggak fisiknya aja, tapi pikirannya ada di mana-mana. Itu bukan pendengar aktif, ya Mbak. Tuh. Iya Bu. Kemudian lagi nih, ini modul 2. Nah, di dalam public speaking itu juga ada yang namanya etika, Mbak. Etika, ya. Etika. Jadi kita harus berkata apa adanya, jujur ya. Terus kemudian misalnya tepat waktu datangnya, ya. Jangan sampai publik justru menunggu si public speaker, gitu ya. Kemudian kalau perlu ada data-data akurat, jujur tadi tuh, misalnya kalau misalnya ada data-data statistik itu perlu diungkapkan, ya. Kemudian sopan, ya, ketika di depan tidak berucap kata-kata yang kotor atau kata-kata yang mengandung unsur pornografi dan sara, seperti itu. Kemudian tidak melebih-lebihkan data, ya, kalau kita bilang zaman sekarang mah lebay gitu ya, atau menghindari menyerang pendapat orang lain, ya, itu. Kemudian ini etika selanjutnya adalah dengan hubungan pihak ketiga atau pihak pengundang, baik perusahaan ya ataupun lembaga pemerintahan, seperti itu, ya. Kemudian etika dalam hubungan dengan publik, tadi penampilan yang sopan gitu kan. Kemudian sikap gerak-gerik tubuh, tata bahasanya sopan gitu. Terus apa lagi nih? Bentar. Saya ambil yang ada juga etika kepribadian. Nah, ini penting nih. Nih, ini juga sering keluar nih. Yang paling penting adalah diperhatikan adalah personal grooming. Apa sih personal grooming itu? Personal grooming. Halaman 238, Mbak. Ya Bu, personal grooming. Nah, personal grooming itu mulai dengan fisik, rapi, rambut, wajah gitu ya. Kalau toh rambutnya panjang itu diikat gitu. Jadi nggak nggak dibiarkan terurai begitu saja. Kemudian penampilannya udah. Kebersihan tubuh gitu ya, kebersihan tubuh, tidak mulai dari bau badan, bau mulut, kuku gitu. Kemudian busana, misalnya jangan sampai ada kancing baju yang ternyata copot gitu, nggak dicek gitu. Terus kaos kaki, ini juga harus diperhatikan, jangan sampai kaki perempuan nih pernah misalnya dia pakai stocking tapi stocking kanan kirinya nggak seimbang gitu ya, gitu. Kaos kakinya misalnya bajunya formal tapi kaos kakinya non formal kayak gitu ya. Sepatu ya, ikat pinggang seperti itu. Nah, yang paling penting adalah sekarang ini adalah unsur plagiarisme.
Apa itu plagiarisme? Adalah dia mengutip, kalau kita bilang kopas tanpa sumber gitu loh Mbak. Jadi misalnya misalnya si public speaker itu ngopas kata-kata orang lain, katakan misalnya saya ngopas kata-katanya Mario Teguh, tapi saya aku sebagai kata-kata saya, bukan kata-kata Mario Teguh. Nah itu namanya plagiat. Gitu. Atau misalnya saya ngopas kata-kata orang lain tapi nggak saya tuliskan sumbernya. Iya. Nah itu kan nggak boleh tuh ya. Terus Jiplak. Jiplak ya, itu namanya jiplak. Jiplak. Oke. Nah, kita masuk bab modul 3 ya, modul 3. Di modul 3 ini eksplorasi ide. Sebetulnya sih kalau mata kuliah public speaking tuh harus ini sih, harusnya enaknya kalau saya biasanya ngajar tuh praktek ya Bu? Ya. Praktek langsung ya Bu ya? Iya memang kayak gitu harusnya. Harus ada praktek. Ya, praktek. Bingung juga nih kalau nggak ada praktek ya. Iya, kalau ada praktek kan enak. Pertama kan tentu ada salam dulu ya. Salam, bisa dengan ucapan selamat pagi, assalamualaikum gitu ya. Kemudian ada isi gitu. Hormat. Ya. Setelah isi, kemudian di sini adalah bagian penutup. Bagian penutup itu bisa ucapan terima kasih, bisa ucapan maaf gitu ya. Seperti itu. Oke. Terus apa lagi nih, sebentar. Ini memang saya biasanya pakai ini ya, pakai praktek, jadi agak repot nih jelaskannya. Oke. Apalah. Topik misalnya ya, topik. Nah, kalau kita misalnya topik tentang di sini kan dijelaskan misalnya AIDS gitu ya. Nah, kalau AIDS itu berarti mulai dari bahasanya awalnya AIDS tuh jadi apa nih? Salah satunya narkoba gitu. Kalau misalnya kita mau ngebahas misalnya apa nih? Persoalan sakit. Nah, bisa dari apa namanya gaya hidup, pola makan gitu kan, pola tidur seperti itu ya kan. Jadi pemilihan topik itu harus dikaitkan. Enggak misalnya kita sakit hanya ngublek-ngublek soal sakitnya saja, tapi sakit itu bisa bicara dari pola hidup. Pola hidup itu apa? Pola makan, pola tidur gitu kan. Gitu. Jadi kita mencari misalnya mulai dari referensi. Sekarang ini misalnya referensi itu bisa dengan internet ya. Internetnya pun harus dicantumkan kalau misalnya kita ngambil dari blog gitu ya, atau kita ngambil dari YouTube juga harus dicantumkan, kalau enggak nanti bisa terkena undang-undang plagiarisme gitu. Nah, nggak apa-apa sih, ini masuk ke bab 4 ya Mbak. Halo Mbak. Putus lagi ya Mbak ya. Halo Mbak. Iya. Nah, analisa publik itu pertama adalah hubungan baik dengan publik, Mbak. Gitu. Hubungan baik dengan publik itu adalah pembicara harus punya kredibilitas di mata publik. Tadi dengan misalnya sikapnya ya, dengan apa namanya kecerdasannya. Sikap itu salah satunya adalah karakter gitu kan. Terus kalau kita menyampaikan topik juga harus senang gitu. Misalnya saya harus menyampaikan topik tentang katakan politik. Sebetulnya saya tidak terlalu menguasai, tapi karena saya harus menyampaikan itu ya saya harus dengan sukacita tuh menyukai topik yang saya sampaikan gitu kan. Kemudian ketika saya harus tampil katakan di tempat katakan dunia malam, saya nggak suka sebetulnya, tapi karena saya harus tampil ya saya harus menyukai publik tersebut gitu kan. Kemudian bisa mengembangkan dengan humor Mbak. Bisa mengembangkan dengan humor juga gitu. Ada pertanyaan Mbak?
suara. Ya, kok nggak ada suaranya? The file question for audio quality. Suaranya? Coba. Halo, Mbak. Halo. Halo. Dengar nggak, Mbak? Kayaknya putus nyambung ya, Mbak ya? Halo, Mbak Nana. Oh, kayaknya putus nyambung ya? Ya Bu, ya Bu. Makanya nih. Oke. Putus nyambung, iya Bu, putus nyambung ya. Makanya tadi ya TV. memanggil nama penanya, artinya kalau kita misalnya pada saat menyampaikan pesan sebagai public speaker tadi, ada yang bertanya gitu kan, kemudian menghargai orang yang punya keahlian khusus, kemudian mengembangkan dengan suasana humor gitu, jadi biar nggak tegang, memberikan ucapan terima kasih pada publik ya, hingga minta maaf gitu ya kalau kita ada kesalahan gitu kan. Nah, analisa publik itu salah satunya adalah, ini juga penting Mbak, harus diingat bahwa pertama adalah usia. Tentunya ketika kita bicara dengan publik yang usianya muda semua, ini itu akan mana Bu? Apa? 412 Mbak. Sampai mana Bu? 412. Yes. Ya Bu. Nah, jadi ketika kita misalnya bicara sama usia yang tua semua, itu berbeda dengan kita yang berbicara dengan mereka yang usianya muda gitu ya. Kemudian gender, ketika kita harus berbicara pada gender perempuan, gitu pasti berbeda dengan publik yang gendernya laki gitu. Gitu. Demikian pula kalau misalnya itu campur suami istri. Nah, itu juga harus diperhatikan seperti itu. Ya, kemudian nah, tadi status pernikahan. Kita bicara pada orang-orang yang sudah menikah atau kita berbicara pada orang-orang yang menikahnya terlambat, misalnya sudah pada usia misalnya katakan 40 tapi belum menikah. Nah, itu juga beda. Status sosial itu juga harus diperhatikan ya. Suku, etnis, budaya juga harus diperhatikan ya. Bukan berarti kita bicara sara, enggak, tapi otomatis ketika kita berbicara pada, katakan kita jadi public speaker di suku Madura, akan berbeda dengan kita berbicara public speaker di orang Sunda gitu ya. Nah, kemudian agama ini juga perlu diperhatikan. Kemudian organisasi tertentu ya, termasuk latar belakang pendidikan gitu ya. Kita berbicara dengan orang yang lulusan, katakan dia sudah pernah sekolah, dengan orang yang tidak sekolah sama sekali, atau misalnya orang yang katakan sekolahnya usianya rendah dengan usia yang sekolahnya tinggi, itu juga pasti berbeda. Strata ekonomi itu juga penting, perlu diperhatikan. Ekonomi kelas atas dengan ekonomi kelas bawah, gitu kan? Nah, itu tadi adalah analisa publik. Bagaimana dengan situasi publik? Nah, lain lagi Mbak, situasi publik. Ini juga harus diperhatikan Mbak. Ya. Pertama adalah jumlah publik. Jumlah publik 30 tentunya beda dengan kalau kita bicara dengan ratusan. Kan? Termasuk mengatur ruangan. Apakah bentuknya lingkaran, ataukah bentuk U, ataukah bentuk podium. Itu pasti beda, gitu kan? Nih, ini bisa dilihat ya di gambar 418 ya Mbak ya. Tuh. Ya.
ada teater atau yang tadi saya bilang podium gitu kan, atau kelas, Ya. atau kemudian ada kita sebut hearing bone gitu ya, sehingga kita bisa jalan-jalan di tengah, atau restoran ya, itu beda-beda Mbak gitu. Ya. Nah demikian pula kita harus lihat nih minat publik ini seperti apa. Nah ternyata di halaman 40 itu publik tuh ada 4 Mbak, kelompok publik. Ini juga sering keluar nih. Pertama adalah public friendly, ada public subordinate, intelektual, dan dominan. Penjelasannya ada di 421 Mbak. Ya. Nah, friendly itu seperti apa? Subordinate seperti apa? Intelektual hingga dominan nih. Tuh. Ya. Sehingga kita biasanya seorang public speaker itu harus nanya nih, kalau kita mau jadi public speaker gitu, 422 Mbak. Ya. Hal-hal yang sering ditanyakan public speaker kepada penyelenggara, mulai dari berapa jumlah pria wanita, bagaimana dengan agamanya, latar belakang pendidikan, berapa jumlah peserta, kemudian pekerjaan, apakah berasal dari satu perusahaan gitu kan, apakah kemudian apa harapannya dan lain sebagainya. Ini nih yang ada di 422 sampai 423 itu adalah hal-hal yang ditanyakan oleh public speaker atau hal-hal yang ditanyakan oleh pembicara ketika dia menjadi menjadi public speaker atau menjadi pembicara ya. Ya. Ada yang ditanyakan Mbak? Mudah-mudahan paham ya. Saya bahas aja deh Mbak biar ini. Terus putus. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Ntar kalau masih ada bingung bisa ditanyakan di belakang. Makanya nanti nanti kan ini kan dipelajari dulu, dipelajari dulu. Makanya nanti kalau ada yang nggak paham nanti tanyakan lagi gitu kan. Nah kemudian modul 4 yang terakhir adalah alasan publik bertanya. Ini apa nih alasan publik bertanya nih? Misalnya karena mereka tidak mengerti atau kurang paham, atau karena ingin mendapat informasi lebih lengkap, atau konfirmasi terhadap apa yang sudah pernah didengar oleh publik, kan? Kemudian atau mereka si publik ini nggak mau membeli pesan yang kita sampaikan dengan berbagai alasan, artinya bahwa dia ngerasa bahwa pesan yang disampaikan oleh pembicara itu adalah kuno atau usang atau sudah tidak sesuai dengan teori terbaru seperti itu gitu ya. Atau hanya ingin mencari perhatian, itu juga ada publik yang seperti itu. Ya. Atau hanya ingin menguji kredibilitas pembicara juga ada seperti itu ya. Kemudian cara menjawabnya juga bermacam-macam. Ada yang sopan, ada yang tidak sopan, ada dengan pertanyaan kemudian dijawab dengan materi, atau menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Jadi misalnya dia itu menjawab tapi tidak langsung to the point. Jadi hanya memberikan sebuah kiasan, ya. Atau memang ada beberapa pertanyaan yang tidak perlu dijawab, gitu kan? Karena misalnya ada pertanyaan yang kasar dan menyudutkan seperti itu. Nah, tapi si pembicara juga harus tahu nih, ada beberapa publik yang sulit. Misalnya publik yang banyak ngomong atau sok tahu gitu kan. Agresif, suka berargumentasi, atau kadangkala pendiam. Ada misalnya, siapa yang belum jelas, siapa bertanya, diam semua. Tapi dia kemudian bisik-bisik gitu kan. Nah, sehingga si pembicara itu perlu ada persiapan. Ketika mau maju, ketika mau jadi pembicara, persiapannya salah satunya adalah bisa mengendalikan emosi, mengontrol suara. Kontrol suara. Nah, apa itu kontrol suara? Ini sering nih ditanyakan. Pertama adalah intonasi, tinggi nada, ya, volume, ya,
Jadi tinggi nada itu beda dengan volume. Volume itu besar kecil. Kalau tinggi nada itu kita bicara sebetulnya tidak marah, tapi karena kita bicaranya kemudian nadanya tinggi, bisa diartikan marah. Kemudian kecepatan, ya, alur, ya. Jadi perlu ada jeda supaya lebih mudah dimengerti. Ada penekanan, aksen, misalnya orang kalau tahu saya misalnya langsung ibu dari Jawa ya, karena aksen Jawanya nggak hilang, misalnya seperti itu. Ada artikulasi, berbicara dengan jelas, ya, sampai dengan kemudian menjaga tata bahasa. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa PS atau public speaking ini memang lebih formal daripada percakapan, ya. Kemudian ada mendengarkan, menjaga visual, bahasa tubuh gitu ya. Jangan sampai kita menjelaskan tuh hanya diem kayak patung. Jadi sesekali perlu dikombinasikan dengan gerakan tangan, gerakan tubuh, mimik muka. Jangan juga kita kaku atau terlalu banyak, tangannya terlalu terlalu gerak terus atau badannya kesana kemari gitu ya. Kemudian saya nggak grogi sih. Kenapa? Kan nggak grogi kan, banyak gerak. Ya, biar nggak grogi ya gitu. Nah, itu. Terus kemudian keahlian juga dalam menjawab pertanyaan gitu. Apakah menjawab pertanyaan cukup satu pertanyaan satu, atau misalnya ditampung dulu. Itu juga yang harus dikuasai oleh public speaker atau pembicara. Ya. Itu sih Mbak, kayaknya. Iya. Iya Bu. Mudah-mudahan paham ya Mbak ya. Iya. Biar nggak bentrok, kapan nih untuk materi lain nih, opini publik? Nggak ada bentrok sih Bu. Kok bentroknya sama siapa pun Bu Ida sendiri, Bu Ida yang ngajar. Oh gitu. Ada dosen lain. Oh, iya. Mata kuliah lain apa? Mata kuliah lain nggak ada. Mata kuliah yang dipegang Bu Ida kan 3 kan? Oh, cuma 3 ini toh. Oh gitu. Semua itu ada. Oh, alah. 6, tapi kan yang lainnya kan nggak ada. Bu Ida kan cuma megang 3, yang lainnya kan nggak ada yang megang. Oh, ya. Seandainya di luar ibu pegang itu, tanya boleh apa enggak Bu? Apanya? Saat di luar bidang studi yang ibu pegang, itu tanya kan Bu, tanya sama Bu Ida boleh apa enggak? Kalau saya sih selama saya bisa jawab sih boleh-boleh aja. Ya. Makasih. Makasih Bu. Nanti kapan ya kita ini ya, yang opini publik ya Mbak ya, berarti ya. Terak ya Bu. Enggak, maksudnya kan ada mata kuliah opini publik kan? Iya ada. Opini publik ada. Nah, kira-kira kapan nih? Kapan Bu? Mau hari apa ya? Hari Selasa gitu ya Mbak ya? Enggak apa bisa. Beda semuanya kapan? Wah siap ya gitu Bu. Kenapa? Bu Ida sempatnya kapan? Hari Selasa ya Mbak? Ya gitu. Gitu. Paling enggak 3 kali apa 4 kali lah. Kalau 2 kali kayaknya kurang sih ya. Iya. Ya Bu. Iyalah 2 kali itu saya nerangin, nanti Mbak cerna, nanti minggu depan kita kan tanya jawab nih, gitu kan? Kita jawab ya kayak gitu. Nanti habis itu saya nerangin lagi setengah materi berikutnya, habis itu tanya jawab lagi. Iya, 4 kali lah. Ya kayak gitu, iya. Ya kayak gitu. Ya maksudnya mungkin nggak sampai 1,5 jam ya, 1 jam lebih dikit lah gitu ya. Gitu. Iya. Yang penting ada proses tanya jawab lah Mbak, gitu kan? Iyalah. Kita bersyukur. Makanya. Itu aja sih Mbak ya. Nanti Mbak coba foto lagi, soalnya itu kayaknya kepotong deh, jadi saya juga nggak paham itu. Kalau setahu saya tadi itu pertanyaan itu tuh ada di modul 1. Oh, berarti ini tuh disuruh jawab itu ya Bu, kayak gitu kok poinnya kok nggak dengan bahasa saya itu, kok
kok disuruh itu 10 poin, apa maksudnya 10 poin itu jawabannya ada 10 apa gimana, nggak ngerti apa nilainya itu 10 apa gimana. Kayaknya kalau nggak salah nilainya 10 deh Mbak, kalau benar gitu kayaknya. Mungkin kayak gitu ya Bu ya, kalau bener ini 10. Makanya, coba soal-soal yang lain coba saya lihat nanti. Kalau yang tadi sih soal yang Mbak kirim ke saya itu adalah pertanyaan di modul 1. Oh ya, alhamdulillah. Ini libur kayak gitu kan, Sabtu kan terakhir. Oh lah. Oh, tak tahu Bang. Besok kelas Mbak nggak ada ini ya, nggak ada TTM offline ya? Nggak ada Bu. Oh. Ya ini jawabannya di tadi aplikasi retorika ya, tadi sebagai cikal bakal public speaking di bidang publik itu. Retorika itu adalah cikal bakalnya Retorikal itu ya. Kok tadi ada Aristoteles tadi loh Mbak, ya kan? Yang saya bilang tadi logos, etos itu kan, kemudian etos itu tadi mencakup ada kredibilitas gitu kan, kredibilitas itu ada kecerdasan, ada karakter kan tadi. Iya. Itu sih harus berarti ya harus ngelotok itu orang komunikasi, karena itu nanti di opini publik juga keluar, di komunikasi persuasif juga keluar gitu. Oh ya, logos metos. Logos metos kayaknya itu ya Bu ya, kata-kata dari kata logos dan metos kayak gitu ya. Iya, logos itu logika, etos itu etika. Logika, etos itu etika ya, logos dan etika ini ya Bu ya. Kemudian makanya kemudian perlu juga adanya packing, kemasan pesannya itu seperti apa gitu kan. Red herring itu adalah menyampaikan gagasan dengan jalan menggabungkan dengan objek yang sedang aktual, menarik gitu. Misalnya saat ini kalau di Jakarta kan lagi akan ada pemilihan gubernur tuh. Nah, red herring tuh, kita menyampaikan gagasan dikaitkan dengan pemilihan gubernur Jakarta gitu. Itu red herring Mbak. Nah, nanti hambatan-hambatannya juga sering ditanyakan tuh, mulai dari voice, semantik, motivasi, interest, prejudice, prasangka, itu di halaman 132. 5 hukum etorika itu juga sering tuh ditanyakan Mbak. Halaman 133 Mbak. Lima retorika ini kan Bu. Mulai dari hukum retorika tuh mulai dari ada inventio ya, penemuan, aturan, ada gaya, ada ingatan gitu. Nah nanti monggo dibaca dulu, nanti minggu depan kita diskusi Mbak. Oke. Oke Bu. Oke. Nanti insya Allah nanti saya kabari lagi ya, kalau nggak hari Senin, hari Selasa ya. Oke. Ini sudah dapat jawaban dari opini publik dulu deh. Kalau yang teknik mencari dan menulis berita ini soalnya ini mata kuliah baru sih, jadi saya harus baca dulu. Kalau yang opini publik tuh kan mata kuliah udah lama ya, jadi memang udah saya dulu ngajar itu gitu. Beda megang apa? Opini publik sama apa Bu? Inovasi? Opini publik speaking yang teknik mencari. Teknik mencari dan menulis berita. Mencari TMM. Bu, terus ini tak tanyain lagi, kan sudah tak kerjakan ya Bu ya. Mau ya Bu ya. Kerjakan, bentar Bu. Itu. Kan ada tugas, tapi sudah tak kerjakan. Bu, tak buka dulu. Kira-kira ya Bu, kira-kira jawaban anak itu masuk akal apa enggak gitu? Jawaban apa? Ini di tugas ini itu disuruh membuat teknik penulisan dengan piramida terbalik. Bu Ida udah baca apa belum? Yang mana nih? Yang mana? Mata kuliah apa?
mata kuliah teknik mencari dan menulis berita. Oh, belum. Terus gimana? Bu. Nah, terus ini kan yang pertama disuruh menjelaskan tentang aktivitas jurnalistik. Nah, yang kedua pengertian berita dan jelaskan bentuk-bentuk berita. Itu sudah ada itu di buku sih udah ada. Ini lebih dengan buatlah satu contoh berita untuk dengan teknis penulisan piramida terbalik. Kayak gitu kan. Ya Nana itu bikin aja yang saat ini itu kan Taifeng yang dibicarakan, tapi Kalau piramida terbalik, pokok beritanya di atas. sebentar, piramida terbalik itu kan berarti kan justru apa namanya, umum dulu baru ke khusus, Mbak. Enggak khusus dulu, Bu. Enggak, pokoknya dulu, Bu. Ini kan piramida terbalik toh, Mbak. Iya, terbalik. Kalau piramida itu kan bentuknya kan yang kecil kan atas, yang kecil kan di atas kan kalau piramida. Iya, ini piramida terbalik ini yang kecil di yang penting di atas. Piramida terbalik itu kan kalau piramida terbalik itu kan yang lebarnya dulu yang di atas kan? Iya, betul. Berarti ya umum dulu, Mbak. Umum dulu baru ke khusus. Oh, ini kok penting, kurang penting, terus tidak penting, Bu. Keterangannya gini. Sebentar. Gimana? Keterangannya gimana? Keterangannya ya penting, kurang penting, terus tidak penting. Ibu Ida buka halaman 3.19, Bu. Tiga berapa? Bu. 3.19. Penting? Iya. Iya kan, Bu? Sebentar, penting, kurang penting, tidak penting. Berarti kan intinya yang ada di atas kan, Bu? Ini makanya ini saya juga bingung nih. Harusnya sih kalau piramida terbalik itu kan berarti umum dulu, Mbak, baru ke khusus. Berarti keterangannya kok gini ya, Bu ya? Makanya saya juga bingung nih. Sebentar. Kita bahas hari Senin deh, Mbak. Ini tugasnya buat kapan? Iya, Bu. Udah kok. Ini udah selesai. Udah. Ini hari Sabtu terakhir, Bu. Oh, alah. Iya, tapi Nana bikin saat ini. Ya nggak apa-apa lah, dibikin berdasarkan ini. Tapi kalau dilihat kayak gini sih harusnya. Kok agak nggak ini ya? Bentar. Oke, dibikin kayak gitu. Terus habis itu dibikinnya straight news atau feature? Ada permintaan lain? Maksudnya straight news atau feature? Enggak. Teman pertanyaannya teman gitu doang kok. Oh, ya udah. Dilarang mengutip dilarang. Dilarang apa, Mbak? Bu, mentanya berita utuh kan. Dilarang mengutip di media massa. Terus, oh iyalah, iya. cerita sendiri. Iyalah. Cerita sendiri aja lah. Terus ini ya, Bu. Tentang aktivitas jurnalistik. Aktivitas jurnalistik kan itu jurnalistik kan kewartawanan ya, Bu ya. Terus Nana jawab gini, kewartawanan dapat dikatakan coretan pertama dalam sejarah meskipun berita sekaligus ditulis dengan batas waktu terakhir, tetapi biasanya disunting sebelum diterbitkan. Para wartawan sekali berinteraksi dengan sumber yang kadang kala melibatkan konfidensialitas perintah. Terus? Lagi. Aktivitas utama dalam kewartawanan adalah meliput, mengolah, menyajikan informasi dalam bentuk berita kepada khalayak. Dapat pula dikatakan melapor kejadian dengan menyatakan siapa, apa, kapan, dan di mana, mengapa, dan bagaimana yang
Kalau dalam bahasa Inggris kan itu 5W plus 1. Ya 5W plus 1H, ya. Kepentingan akibat dari kejadian yang sedang hangat. Wartawan meliput beberapa media, koran, televisi, radio, majalah, dan internet sebagai pendatang barunya. Terus? Sebagai pendatang baru. Nah, kayak gitu ya Bu ya. Aktivitas itu loh, wartawan kayak gitu, coba kayak gitu boleh kan Bu? Gimana? Maksudnya Sebentar, itu tuh tadi Mbak lagi jawab. Aku tuh tadi Mbak lagi jelasin. Saya piye maksudnya? Iya. Pertanyaannya gimana pertanyaannya? Pertanyaannya gimana? Tentang aktivitas jurnalis. Aktivis Bu. Itu meliput, mengolah, dan menyajikan informasi dalam bentuk berita atau Bu. Dapat pula dikatakan kejadian dengan menyatakan siapa, apa, kapan, di pokoknya 5W 1H aja. Di mana? Ya, terus? Pokoknya itu 5W 1H kayak gitu ya. Udah Bu. Ya lah intinya. Terus? Meliput itu penjelasan kepentingan dan akibat dari kejadian yang sedang hangat atau tren. Wartawan meliput beberapa media seperti kan disuruh jelas kayak gitu. Terus? Yo, majalah dan internet. Terus? Akal ya Bu ya? Ya ada. Terus ada gini, apa pengertian berita dan jelaskan bentuk-bentuk berita. Itu berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang disajikan lewat bentuk cetak, siaran internet pada orang ketiga atau banyak orang. Ya, kan Bu? Boleh. Itu. Ya. Ya, yang ini yang bentuk-bentuknya Bu. Kan ada bentuk itu kan. Nah, jawab aja yang ngerti ini baru. Bentuk berita piramida terbalik adalah bentuk bangunan bawahnya, bagian atas yang terpenting, sedangkan makin ke bawah makin kurang penting. Aku bilang gitu. Iya. Dan di situ keterangannya juga ada thread news feature tuh bentuk berita juga Mbak. Oh iya Bu. Iya. Itu bentuk berita itu. Iya, thread news kan. Iya ya Bu, thread news kan bentuk berita ya, kayak itu kan utama sedang kayak itu ya Bu ya itu. Iya, itu thread news juga bentuk itu tak. Ya makanya. Kalau belum ada yang jelasin ya Bu ya. Kalau thread news tuh gimana Bu? Kalau gimana itu? Berita apa itu? Apanya Mbak? Apanya? Isi thread news itu loh. Itu berita yang dibuat terpenting ya Bu ya. Benar. Kenapa tadi nanya thread news ya? Iya. News tadi kan ada tuh di halaman 319 tuh. Ada. Iya Bu, ada Bu. Ya Bu, ada. Ya udah. Kalau thread news itu biasanya yaitu beritanya itu apa sih? Lebih menggambarkan informasi yang jelas gitu. Kalau feature tuh hanya menggambar apa sih? Kalau feature itu iya. Kalau feature itu lebih kepada berita-berita yang hanya menggambarkan, menceritakan saja, biasanya mengapa, bagaimana gitu. Tapi kalau thread news itu lebih kepada personal, sosok orang. Jadi dia menceritakan mengenai, misalnya katakan langsung siapa asalnya, apa yang dia lakukan kayak gitu. Tapi kalau switcher itu lebih kepada mengapa gitu kan. Mengapa kita harus memilih, katakan mengapa kita harus bekerja di Taiwan, bagaimana kita sampai ke sana. Nah itu adalah feature Mbak.
Nah, sehingga kalau feature itu dikatakan tidak jelas gitu. Dan hal-hal yang penting itu seringkali ditunda. Ya, gitu. Dan biasanya ada gaya bahasanya lebih santai, non formal dibandingkan straight news. Kalau straight news tuh mengutamakan isi gitu. Ini itu Bu, tugas itu Bu, opini publik Bu, yang ini tak buka ya Bu sekalian ya. Kan besok kan terakhir. Kita buka Bu. Tugas opini publik. Inilah Bu, saudara mahasiswa, setelah Anda mampu memahami hakikat opini publik, coba berikan contoh suatu isu atau kejadian yang menarik dan aktual akhir-akhir ini berdasarkan salah satu poin dari 5 hal yang menyebabkan seseorang tertarik pada sesuatu hal. Berikan jawaban Anda pada forum tugas ini. Perhatikan bahwa saat menjawab tugas sebaiknya Anda mengacu pada teori yang dibahas modul atau sumber yang hanya menyalin teori dari modul atau sumber lain. Jangan terlalu panjang, cukup ini Bu. Ini kan kayak disuruh bikin apa ya Bu ya? Ya Bu ya, berita ya Bu. Gimana? Sebentar, ulangi lagi Mbak. Disuruh coba buatlah suatu isu atau kejadian yang menarik aktual akhir-akhir ini berdasarkan salah satu poin dari 5 hal yang menyebabkan seseorang tertarik pada sesuatu hal. Mbak bikinnya apa? Isu yang menarik? Aku isu yang menarik itu masalah itu HP, smartphone. Smartphone yang apa? Smartphone aja. Ya kayak gitu kan. Terus habis itu? Gini Bu, ini beberapa tahun yang lalu sering kita yang serahkan isi hatinya di dalam sebuah buku. Ketika mengalami kejadian yang berarti dan kejadian yang melibatkan perasaan, semua dituangkan di dalam diare. Dari kalangan anak remaja hingga orang tua dewasa, semua ditumpahkan di buku diare. Ada juga yang sangat pribadi dan sampai gembok, orang lain tidak bisa tahu apa isi diare itu. Dengan terutama di bidang informasi dan komunikasi. Misalnya munculnya smartphone sebagai merek yang memungkinkan penggunaannya untuk menikmati feel canggih internet yang semakin cepat dan praktis, pemain-pemain online yang semakin beragam, hingga muncullah jejaring sosial yang membuat orang-orang bisa berhubungan dengan orang lain. Dengan jejaring sosial, orang bisa berhubungan dengan keluarga, teman, bahkan rekan bisnis. Muncul Facebook yang merupakan gebrakan besar. Jejaring sosial, ada Instagram, sehingga Anda dapat membagi momen foto-foto yang Anda alami. Dengan munculnya jejaring sosial, banyak anak-anak remaja atau orang dewasa pengguna hari-harinya hingga cerita pribadi mereka. Itulah mungkin diare saat ini mulai ditinggalkan. Mereka lebih memilih untuk menulis cerita hidup jejaring sosial dan mereka tidak lagi menyembunyikan sesuatu. Kayak gitu Bu. Ya bisa, tapi lebih baik ditambah. Kayak gitu Bu. Masuk akal ya Mbak? Iya, masuk akal. Iya. Baiknya ditambah didukung data Mbak. Misalnya saat ini pengguna smartphone itu berapa gitu. Oh gitu ya Bu. Nah, jadi bagus tuh. Nah, caranya gimana Bu? Caranya menambah datanya itu lah sembarangan Bu? Enggak, cari data aja, sumber di misalnya Google gitu. Kan bisa googling Mbak. Ya alhamdulillah. Ya.
Googling ya Bu ya. Tapi tulisin sumbernya nanti, jadi biar Mbak nggak dikira ngarang-ngarang. Black ya. Gitu misalnya, Bu. atau misalnya pemakai smartphone makin meningkat gitu kan, katakan tahun 2012 atau katakan 3 tahun terakhir ini misalnya meningkat menjadi 50%. Sumber misalnya katakan apa detik.com atau apa, kan pasti ada tuh Mbak di googling. Oh iya. Gitu ya Mbak. Alhamdulillah dapat pengalaman. Asalnya nggak ngerti sama sekali, ini dapat pengalaman dari Bidi. Ya. Besok lagi kalau ada tugas jadi ngerti. Ya makanya. Makasih Vida. Tambahin dikit. Ya malam Bu. Ya dulu. Ya, nanti kita lanjut ya Mbak. Besok nanti tak kabari lagi Senin apa Selasanya. Iya. Oke. Nah tapi udah oke tuh tadi opini publiknya, cuma kasih data aja biar kita nggak dianggap ngarang-ngarang gitu loh Mbak. Oke, makin meningkat tuh datanya siapa gitu loh. Gitu kan. Nah, Mbak misalnya meningkat, iya benar meningkat Mbak. Katakan misalnya 3 tahun terakhir meningkat, sumber ya meningkat 30%. Kemudian ada tulisan tuh sumber detik.com atau sumber republika.com, kan orang jadi tahu kan gitu. Gitu. Sebutkan judul beritanya yang kita kutip gitu. Ini kan lebih ini ya, lebih akurat gitu. Yang kita tuliskan tuh lebih akurat. Lebih akurat. Ya. Oh iya. Ya wis gitu. Semangat Mbak. Bu ya, oke. Nah, jangan sampai patah semangat, harus sampai lulus. Amin. Nah, ya wes gitu aja ya. Tantangan kerjanya sangat. Nah, oke, nanti biar ibu sama anaknya sama-sama lulus, sama-sama jadi sarjana. Amin. Ya wes gitu aja ya Mbak ya. Saya ingin Mbak. Nanti apa namanya? Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa gabung juga nih, kasihan ya kalau ini sendiri gitu. Iya Bu. Ya, itu aja Mbak, monggo. Ya, oke Bu. Ya, oke, makasih. Nih ya, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Udah? Mau pakai mana nih? Nggak tahu maksudnya apa, nanti ada contohnya. Oh ya udah.
Masih.